Bayangkan sebuah sistem yang bisa melihat target dari jarak 900 km, mengunci puluhan sasaran sekaligus, dan meluncurkan rudal dengan kecepatan hingga 14 kali kecepatan suara. Inilah S-400 Triumph. Di dunia militer, kehadirannya sering disebut sebagai mimpi buruk bagi jet tempur modern seperti F-35. Dan ancaman nyata bagi kedaulatan udara negara manapun. Tapi, tahukah kalian, kalau senjata mematikan ini memiliki saudara kembar yang kini justru saling berhadapan di medan perang? Hari ini kita akan membedah tuntas sistem pertahanan udara Rusia, S-400. Sebelum ada S-400, dunia mengenal S-300. Inilah nenek moyang yang menjadi standar pertahanan udara Blok Timur. Menariknya, saat Uni Soviet bubar, sistem ini terbagi-bagi layaknya harta gono gini. Ukraina mendapat bagian berbagai varian S-300, mulai dari peluncur beroda seperti S-300PS, hingga varian lain yang menggunakan sasis berantai mirip kendaraan tempur. Itulah alasan kenapa di medan perang saat ini, kita sering melihat kedua belah pihak menggunakan senjata yang bentuknya mirip. Sistem ini masih menjadi salah satu andalan Ukraina. Tapi bagi Rusia, ini adalah target yang sudah mereka hafal luar dalam, ibarat bertarung melawan bayangan masa lalu sendiri. S-400 bukan sekadar S-300 yang berganti nama. Ini adalah lompatan teknologi. Radar 91N6E miliknya mampu mendeteksi objek dari jarak 600 km. Dengan sistem multiband, bahkan target dengan jejak radar rendah pun sulit sepenuhnya bersembunyi. Untuk menghadapi berbagai ancaman, S-400 menggunakan konsep layered defense. Mulai dari rudal jarak jauh seperti 40N6E, hingga seri 9M96 yang lebih lincah untuk target yang bermanuver tinggi di ketinggian rendah. Dan yang tak kalah penting, mobilitas. Dalam waktu 5-10 menit, satu baterai sudah siap tempur. Setelah menembak, mereka bisa segera berpindah sebelum posisi terlacak. Jika dibandingkan dengan sistem barat seperti Patriot, pendekatannya memang berbeda. S-400 unggul dalam jangkauan dan variasi rudal. Sementara Patriot lebih mengandalkan integrasi jaringan dan sistem pertahanan terpadu. Dan di medan perang saat ini, sistem seperti Patriot juga telah digunakan oleh Ukraina menjadi lapisan baru dalam pertahanan udara mereka. Begitu strategisnya, S-400 bukan sekadar senjata, tapi juga alat diplomasi. India rela mengeluarkan hampir 70 triliun rupiah dan menamainya Sudarsan Chakra, senjata milik Dewa Wisnu. Turki bahkan rela dikeluarkan dari program jet tempur F-35 oleh Amerika hanya demi mendapatkan sistem ini. Alasannya sederhana. Dalam satu paket, S-400 menawarkan jangkauan dan fleksibilitas yang sulit ditandingi. Inilah gambaran nyata di lapangan. Rusia merilis footage yang mengklaim penghancuran aset vital Ukraina. Satu unit MiG-29 dihancurkan bahkan sebelum sempat mendekat. Dan yang paling ironis, sistem S-300PS, saudara tua S-400, turut menjadi korban. Radar dan pusat kendali yang seharusnya menjadi mata pertahanan udara berubah menjadi puing dalam hitungan detik. Namun di medan perang modern, bahkan sistem secanggih ini pun punya batas. Serangan drone murah dalam jumlah besar bisa membebani radar dan sistem intercept
memaksa operator menentukan prioritas dalam hitungan detik. Karena pada akhirnya, siapa yang melihat lebih dulu, dialah yang punya peluang menang. Lalu, apa yang datang setelah S-400? Rusia mulai memperkenalkan S-500 Prometheus. Jika S-400 menjaga langit, S-500 dirancang untuk menjaga batas atmosfer. Sistem ini dikembangkan untuk menghadapi target yang lebih ekstrim. Dari rudal hipersonik hingga satelit orbit rendah, dengan jangkauan yang lebih jauh, dan kemampuan intercept hingga 200 km, pertahanan udara kini tidak lagi berhenti di langit, tapi mulai menyentuh ruang angkasa. Dan itu berarti satu hal, dominasi udara sedang berubah.